Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sempat teringat dengan sebuah kisah yang kemudian ada banyak pemuda di sana yang kemudian dalam taklim pemuda-pemuda yang masih belia itu hadir di sana adalah Imam Al-Ghazali. Kemudian ada pertanyaan yang diajukan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya yang masih belia itu. Beliau bertanya kepada murid-muridnya, apakah yang paling terjauh di dunia ini? Kemudian dari teka-teki ini, para murid-muridnya dengan antusiasnya mereka menjawab dengan jawaban ini itunya. Dijawab ada yang paling jauh, mereka sebut kutub utara, ada yang menyanggahnya kutub selatan, sebaliknya ada yang kemudian menyebut nama-nama desa atau tempat-tempat terpencil yang mereka sebutkan itu adalah tempat-tempat yang tidak terkenal, bahkan dengan ketidakterkenalannya diletakkan itu jauh-jauh yang kemudian mereka jadikan alasan bahwa itulah tempat terjauh atau hal yang kemudian paling jauh yang bisa dijangkau oleh manusia. Dari jawaban-jawaban itu ada yang kemudian sebut-sebut nama tempat, ada yang kemudian menjelaskan alasan ini itunya. Imam Ghazali kemudian tersenyum dengan semua jawaban-jawaban antusias para murid-muridnya. Kemudian jawaban Imam Al-Ghazali dari teka-teka itu adalah dia jawab yang paling jauh dari seluruh yang ada di hidup ini adalah masa lalu. Serentak kemudian murid-muridnya terdiam menanti jawaban dan penjelasan dari beliau Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Al-Ghazali menguraikan kenapa kemudian masa lalu adalah hal yang paling jauh dalam hidup manusia. Karena lanjut Imam Al-Ghazali, salah satu alasan saking jauhnya masa lalu dengan diri kita, dengan hidup kita adalah kita semua tidak akan pernah bisa mengunjunginya lagi. Kita setelah melewatinya, kita nggak akan bisa mendatanginya lagi. Kita siapapun orangnya, dengan cara apapun, tak akan pernah kembali bisa menuju ke masa lalu dengan berbagai hal dan upaya yang mereka punya. Hal ini kemudian membuat kita jadi berpikir, iya juga, benar. Masa lalu adalah sesuatu yang kemudian gak bisa kita ubah, gak bisa kita utak-utak lagi. Salah satu contoh konkret yang kemudian bisa kita ambil ibrahnya adalah pelajaran dari gak bisa move on-nya Bani Israel dari masa lalunya. Kita kenal, kita tahu kisah dan cerita Bani Israel yang kemudian dalam surah Al-Baqarah adalah orang-orang yang tertawan dalam masa lalunya. Mereka yang menganggap dirinya adalah suku yang istimewa. Memang demikian. Iya, faktanya demikian adanya bahwa Bani Israel adalah Bani yang kemudian suku yang kemudian berasal dari suku bangsa yang luar biasa cerita-ceritanya. Khasanah keautentikan dan kekayaan intelektualnya terekam dalam kisah-kisah besar di seluruh dunia. Ini kemudian bisa kita buktikan bahwa fakta-fakta bahwa nabi-nabi lahir dari suku ini. Raja-raja yang kemudian punya cerita-cerita yang luar biasa berasal dari suku ini. Sejarah dipenuhi oleh mungkin fakta-fakta, catatan-catatan historical mereka, Bani Israel, yang kemudian tidak dipunya oleh bangsa-bangsa dan suku-suku yang lain. Sehingga dengan mungkin dramanya Bani Israel ini di masa lalu yang membuat mereka merasa bahwa mereka adalah suku yang terbaik, suku yang kemudian atau bangsa yang kemudian bisa memiliki kewenangan atas suku-suku dan sejarah yang akan terjadi di masa depan. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang rewel dengan kelebihan dan keluar biasaan ilmunya ya, kecerdikannya ya. Mereka drama-drama luar biasa, ditawan, dihadapkan dengan kondisi sulit gitu ya, raja yang kejam, kemudian mereka dapat pertolongan Allah ya, mana dan salwanya Allah gitu ya, mana adalah pertolongan, salwa adalah ketentraman hati yang kemudian Allah berikan kepada mereka. Pertolongan didatangkan rasul-rasul untuk kemudian nabi-nabi untuk menyelamatkan mereka, diberi bantuan dan segala macam. Apa yang terjadi dengan rewelnya mereka? Oke, lu bantu, ntar kalau udah kelar gue di calling ya, bahasa kitanya demikian.
kayak apa ya, udah dibantu nggak tahu adab gitu ya. Mereka mengatakan itu karena kejeniusannya di saat itu ya. Dengan kejeniusannya nggak akan mungkin mereka akan percaya sesuatu hal yang kemudian tidak dibuktikan langsung dan tidak akan menguntungkan mereka. Ini bukti kecerdikan mereka, walaupun memang cerdiknya luar biasa. Tidak ada adab di sini ya. Dibantu melawan Talut ya kan, dalam cengkraman pemerintahan yang otoriter yang luar biasa mengangkang mereka, menjajah mereka. Dalam cengkraman kemiskinan, kelaparan, paceklik dan seterusnya, dibantulah dengan didatangkan pertolongan Allah berupa Nabi juga, dihibur mereka dengan datangnya hujan, sungai mengalir, ditumbuhkan untuk mereka. Lalu kemudian ketika sudah mereka mendapatkan pertolongan, mereka lalai lagi, ya kan? Dibuktikan, mana tunjukkan kalau engkau nabi, itu kan, nabi-nabi di zaman dahulu punya mukjizat-mukjizat. Kalau lu mukjizatnya apa? Dibantulah, ada kisah kita tahu unta yang diturunkan untuk mereka gitu kan, di zaman Nabi siapa? Oke, jawab dulu. Kita bisa ingat di zaman yang mana orang-orang semuanya mendapatkan pertolongan Allah, tapi ketika sudah datang pertolongan Allah, mereka akal-akal itu dibunuhlah atau dihilangkanlah mukjizat itu dan seterusnya. Mereka mengingkarinya dengan cara-cara mereka sendiri. Ajaibnya mereka berhasil lagi, kemudian balik ke bodoh lagi, balik ke bangkang lagi. Bukan lantaran mereka bodoh, tapi lantaran mereka merasa punya sesuatu hal yang harus dipertahankan, yaitu kebanggaannya terhadap masa lalu yang mereka punya. Dengan kejeniusannya, dengan kecerdikannya, dengan hal-hal yang membuat mereka bangga terhadap dirinya, mereka merasa jadi orang-orang yang baik yang kemudian bisa mendominasi seluruh dunia ini. Mereka tertawan dengan kebanggaan terhadap diri mereka sendiri, sehingga sesuatu hal yang baru yang datang ke mereka, yang kemudian merasa mereka akan akomodir dengan bantuan-bantuan ini, mereka akuisisi jadinya. Apa bahasa di kita ya? Nggak percaya dengan kalau nggak dibuktiin, kalau tidak menguntungkan mereka. Nah, ketika mereka dapat pertolongan, mereka hindari itu, mereka tinggalkan itu, kemudian mereka dapat azab, dan mereka mengaku-ngaku bertaubat ketika setelah selesai semuanya berlangsung, dan mengakui sisi bahwa kami adalah orang-orang yang selalu mendapatkan perhatian dari Rabb kami, dari Tuhan kami. Dibuktikan diturunkan rasul-rasul, dibuktikan dengan banyaknya cerita-cerita bahwa kami memang umat-umat yang kemudian sangat dipedulikan gitu kan. Itu dia salah satu mungkin banyak bukti-bukti bahwa mereka luar biasa dengan kebanggaannya. Bukan cuma sampai di situ saja ya. Zaman kemudian berubah, Isa masih juga demikian dengan asalnya yang kemudian diturunkan dengan campur tangan mereka belokkan ajaran. Dan di zaman Muhammad Rasulullah SAW, mereka juga berupaya untuk ikut serta mencampur adukan hal-hal yang kemudian bisa membelokkan langkah dakwah dan syiarnya agama kita, agama Islam. Rahimakumullah yang kemudian dirahmati Allah. Ternyata perjuangan-perjuangan itu nggak cuma berlangsung di zaman dahulu, di zaman syiar dakwahnya para nabi-nabi dan rasul. Sampai di detik ini, saat ini, kita pun juga merasakan dari effort, usaha keras dari orang-orang atau bani yang kemudian merasa terbaik di dunia ini, di buminya Allah ini. Mereka tidak menerima sesuatu hal yang baru, dan mereka tidak akan mau percaya kepada manusia dari suku bangsa lain, bahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta penerus-penerusnya. Mereka nggak mau percaya. Kenapa? Karena mereka merasa unggul, mereka merasa dapat satu hal yang kemudian tidak dipunya oleh suku-suku bangsa lainnya. Bani Israel adalah orang-orang yang mengalami demam masa lalu, nggak bisa move on dari masa lalunya. Walaupun demikian kan luar biasa ya, udah dulu nggak ngaku, sekarang ngaku-ngaku gitu, diakuisisi bahwa kita adalah orang-orang yang mendapat perhatian dari Allah, dari Tuhan gitu ya. Luar biasa, mereka nggak mau menerima kebenaran-kebenaran baru. Bahkan kalaupun ada kebenaran, mereka dapat faktanya dibelokkan. Akibatnya mereka mandek dan menutup diri dari semua hal-hal pertolongan Allah yang sifatnya nanti di akhir akan diberikan. Kenapa demikian? Yaitu ini kalau misal dibilang setan atau iblis luar biasa nih, saya berani bilang demikian karena memang bentuk beloknya, bentuk
penyimpangan terhadap kebaikan-kebaikannya itu luar biasa. Nggak cuma serta-merta nolak, tetapi mereka pakai akal dan kejeniusan mereka untuk membelokkan itu semua. Mereka menganggap bahwa mereka adalah yang terbaik, yang turun-temurun dari moyang mereka, dan meneruskan kemudian apa-apa yang mereka banggakan ke generasi berikutnya. Hingga sama saat ini mereka merasa bahwa generasi kita tidak jauh lebih baik daripada generasi-generasi mereka. Jadi mereka akan menciptakan sejarah-sejarah yang lain, akan menciptakan sejarah baru, sehingga terus-menerus bahwa mereka adalah orang yang kemudian merasa lebih baik daripada semua yang Allah ciptakan di bumi ini. Nah, ini luar biasa. Luar biasa. Ini di atas mungkin setan dalam bentuk manusia yang demikian ini. Iblis dalam bentuk yang manusia memang seperti ini. Bentuk penolakannya luar biasa. Hebat banget. Ini hebat banget. Kita percaya gitu ya. Kenapa demikian? Ya, kenapa kemudian saya kebahas ini? Karena memang perlu banget kita juga berlepas dari kebanggaan yang berlebih-lebihan. Kita terlepas dari tawanan masa lalu kita. Siapa tahu dengan kebanggaan yang kemudian kita punya membuat kita jadi belok arah langkah gitu ya. Walaupun mungkin kebanggaan kita terhadap kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan itu baik ya, kita bersyukur, kita selalu zikrullah dan seterusnya. Tapi jika yang kemudian kita lakukan terlalu berlebihan, bahwa Allah telah menyiapkan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan supaya tidak berlebihan gitu ya. Dengan demikian kita pun juga bisa menyikapi berbagai hal di dunia ini dengan tengah-tengah asatoniyah ya. Kalau misalnya kita mengembalikan sesuatu pada tempatnya, itu memang seharusnya demikian. Walaupun kita juga terbatas, tidak ada satu hal yang kemudian bisa kita kembalikan sesuai dengan pengen kita gitu ya. Kalau dulu kita bisa begini, coba dulu bisa kita giniin, seandainya dulu, dan seterusnya. Itu adalah bentuk-bentuk kita nggak bisa move on dengan sesuatu hal yang kemudian nggak kita punya sebenarnya. Apa yang kemudian contoh paling gampang ya, yang ini terlalu jauh kalau misalnya kita analoginya kayak gini, sesuatu yang sudah terjadi nggak bisa kita kembalikan. Contohnya adalah bagaimana kita bisa mengembalikan air dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu gitu. Jadi air dari bawah kita balik, dari bawah balik lagi ke atas. Ya memang bisa, tapi dengan effort yang luar biasa. Ini kayak Yahudi tadi, mereka pengen membalikan sesuatu sesuai dengan yang mereka inginkan, tapi ini melanggar kodratnya. Dari bawah kemudian mereka bawa lagi ke atas dengan cara yang kemudian ujung-ujungnya tujuannya itu sangat tidak diperlu sekali gitu ya. Harusnya ketika memang ada arah yang kemudian Allah sudah tetapkan, dari sini ke sini kita ambil hikmahnya saja. Kalau sudah sampai di bawah, apa yang kemudian bisa kita perbaiki dari aliran masa lalu yang kemudian pernah kita lewati. Mengembalikan matahari untuk kemudian terbit ke timur lagi itu sulit. Kita nggak akan bisa muter balik. Yang ada adalah matahari tetap muter sesuai dengan porosnya, sehingga biasa terbit dari timur tenggelam ke barat. Nggak bisa kita balikin dari barat, kita balikin ke timur dengan daya dan upaya kita. Sulit, nggak akan bisa. Mungkin saat ini kita belum terjangkau ya bagaimana cara ngebalikin itu semua, tapi dengan teknologi yang nanti kemudian bisa kita ciptakan untuk bisa balik matahari dari barat ke timur, sekalipun seandainya pun itu bisa, maka itu juga tidak diperlukan. Effort yang kemudian kita lakukan tidak sebanding dengan makna dan hikmah pelajaran yang kemudian Allah siratkan, Allah suratkan dari terbitnya matahari dari timur tenggelam ke barat. Maka dari itu jangan kemudian kita berlebih-lebihan untuk tenggelam dalam masa lalu kita. Sepedih dan sekeren apapun masa lalu kita, kalau itu keren, ya jangan terlalu dibangga-banggakan. Takutnya nanti akan jadi blunder untuk kita sendiri. Baik, selanjutnya kalau misalnya kita bahas tentang sejarah yang kemudian terjadi di dalam diri kita, ya. Kalau misalnya kita pengen balikin sesuatu sesuai dengan pengen kita, maka apa yang terjadi? Banyak hal yang kemudian tujuan yang kemudian pengen kita dapatkan itu malah terbelangkai. Kita lepas dari tujuan itu. Yang terjadi adalah kita akan tersandra dengan hal-hal yang percuma. Misal dalam sakit hati yang kemudian kita dapati,
nggak bisa move on dari masa lalu, kita akan terbelenggu di sana, yang membuat kita berandai-andai, yang membuat kita nggak bisa melakukan kebaikan-kebaikan baru, yang menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lebih besar, hanya gara-gara kita nggak bisa berdamai dengan sesuatu yang kemudian kita harusnya ambil pelajaran. Jadi jangan mengais kesenangan dari masa lalu yang kemudian sudah lepas dari diri kita. Itu percuma. Itu nggak akan ada gunanya. Se-effort apapun kamu kemudian melakukan itu, maka yang terjadi adalah kita akan tetap rugi. Banyak yang seharusnya kita dapati dengan cara kita mengambil ibrah dan belajar dari sesuatu yang terjadi di masa lalu ini. Banyak yang kemudian tertera dalam sejarah, pelajaran-pelajaran yang kemudian bisa kita pelajari dari sejarah, yaitu pelajaran menyesal. Menyesal adalah pelajaran yang baik, walaupun ada kadar yang kemudian harus kita batasi. Terlalu menyesal juga nggak boleh, ya kan? Tidak pernah menyesali atau tidak pernah belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, itu juga bodoh. Maka itu saya mengutip salah satu quotes dari Napoleon Bonaparte. Aku belum pernah merasakan hidup bahagia selama 6 hari berturut-turut dalam hidupku. Wah, ngeri kan ya? Dia nggak pernah merasa hidup bahagia selama 6 hari sepekanan gitu ya, berturut-turut dalam hidupnya. Kenapa demikian? Kutipan yang lain ya, Khalifah Hisham bin Malik mengatakan bahwa kuhitung hari-hari yang kemudian bahagia dalam hidupku, ternyata yang kucumpai adalah 13 hari. Nah itu dia. Jadi dia apa ya namanya, kayak mengotak-ngatik gitu sesuatu yang kemudian sudah terjadi, terus dihitung-hitung, terus kemudian wah ini untungnya gini, ini ruginya begini, terjadi adalah rugi juga. Kenapa? Waktu untuk menghitungnya percuma gitu ya. Effort yang kemudian digunakan untuk hitung-hitungnya itu percuma. Harusnya ini memang ambil satu pelajaran, sudah rekam, habis itu jadikan pelajaran untuk melalui hari-hari yang baru. Supaya apa? Ya supaya nggak rugi-rugi banget gitu ya. Kalau terlalu terbelenggu dengan saat ini kita ngitung-ngitung sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, tanpa kemudian kita meneruskan untuk move on atau mengambil pelajaran itu untuk beranjak maju, maka kita akan tersandra dalam masa lalu atau terbelenggu dalam konsep sesuatu yang kemudian tidak pernah kita bisa ubah. Kemudian kita hanya menyesal, berpatung diri, nggak ngapa-ngapain, yang terjadi adalah stuck, maka kita akan termasuk dari orang yang merugi. Di sini yang kemudian perlu kemudian kita bahas. Jangan demam terhadap masa lalu yang kemudian sudah terjadi, karena itu semuanya nggak akan mungkin kita bisa rubah lagi dengan cara dan usaha apapun, nggak akan pernah bisa. Jadi cukuplah untuk kemudian ambil pelajaran, kenang sekali untuk kemudian kita belajar hikmahnya ya seperlunya saja, tetapi jangan pernah hidup di dalam genangan masa lalu yang kemudian sudah berlalu itu. Belajar dari dirinya, belajar dari sesuatu yang sudah terjadi, tapi jangan terlalu menghukum diri karenanya atau kemudian terus-menerus hidup dalam penyesalan di sana. Ya. Tadi sudah kita bahas tentang seandainya saja saya bisa begini. Dulu kalau saya melakukan ini, seandainya juga dahulu aku bisa mempertahankan si dia, seandainya dahulu aku bisa mencintai dia, seandainya dahulu aku, dan seterusnya itu akan buang-buang waktu, akan percuma gitu ya. Lebih baik kemudian kita ngambil hikmah, belajar, kemudian bertanya kalau perlu, apa yang kemudian saya dapat dari cerita itu, dari masa lalu yang seperti itu. Tanya sama dirinya sendiri, istiqlal, apa yang kemudian kamu lakukan di dahulu yang kemudian bisa kita ambil pelajarannya. Jangan cuma bertanya benar salah ya, benar salah ya, benar salah. Kemudian dapatkan pelajarannya. Terus apa yang aku dapatkan dari benarnya ini? Apa yang kemudian saya harus perbaiki dari kesalahan ini? Ini penting juga, bertanya dengan diri kita, diskusi dengan hati kita sendiri. Bagaimana hal yang kemudian saya sudah lewati itu di masa lalu itu bisa membantu saya nanti dalam menjalani masa depan yang akan datang. Itu penting banget. Supaya apa? Supaya nggak blunder diri kita itu ya. Kalau kita menolak, kalau kita bisa menengok masa lalu, maka kita juga bisa mengambil keuntungannya dengan cara apa? Dengan cara memuhasabahi atau bercermin gitu ya. Ambil pelajarannya, sesekali memang perlu untuk belajar dari sana supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang sama atau bahkan mengakal-akali kesalahan yang sama untuk bisa terulang lagi. Yang terjadi adalah double ruginya gitu ya.
ketika sudah tahu pelajarannya, kita mengenang atau menengok sebentar gitu ya, jangan hukumi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dahulu dengan cara-cara kita, karena itu semua akan percuma. Hukuman ini tidak akan akan membebaskan diri kita. Yang kemudian berhak menghukum bukan diri kita, karena Allah yang memiliki hak atas diri ini, dan diri ini pun juga memiliki hak untuk kemudian bisa sembuh dari kesalahan-kesalahannya. Cara menghukumnya bagaimana? Tunggu nanti hukuman dari Allah. Dengan cara apa? Kita perbaiki dengan taubat, sehingga nanti ketika datang waktu penghukuman tiba, kita sudah nggak berat-berat banget, karena kita sudah move on, kita sudah belajar, kita sudah mengimbanginya dengan amal-amal kesolihan, dengan hal-hal baik yang kemudian kita lakukan di kemudian hari, sehingga kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, dan hal-hal yang buruk di masa lalu yang harusnya kita dapat dihukum itu tergantikan atau mungkin terdistract dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di masa depan. Dengan apa? Dengan belajar. Tidak perlu untuk menghukum diri kita sendiri. Allah yang nanti akan menghukumnya, karena udah ada total-totalannya gitu ya. Hal buruk yang kemudian dilakukan, apa hal yang baik dilakukan, dijumlah, dikurang, itu urusan Allah. Amal-amal kebaikan mana yang kemudian Allah suka dari diri kita, itu udah urusan Allah. Lalu yang kemudian terjadi bagaimana? Apakah kita tidak menyesalinya, kita lupakan? Ya enggak juga. Kita harus menyesali supaya apa? Supaya dapat ilmunya tadi, supaya dapat ilmu hikmahnya tadi itu. Kalau kita nggak menyesal, kita nggak bisa belajar. Kalau kita nggak menyesal, kita nggak bisa bertaubat. Di sini yang pentingnya dari belajar masa lalu tadi. Belajar ya, bukan hidup di masa lalu, bukan menghukumi diri kita dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, apalagi berbangga dengan keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Jangan kita ulang lagi. Nanti akan kita tebus semuanya di yaumul hisab nanti, dan habis itu ada yaumul ba'ats. Terus kemudian kita akan dapat hari pembalasan yang kemudian Allah janjikan itu. Identifikasi ajalah yang kemudian bisa kita lakukan di saat ini dari masa lalu yang kemudian kita sudah lewati itu. Selesaikan sesuatu yang belum selesai di masa lalu, utang-utangnya, hubungan yang kemudian nggak jelas, ya kan? Target-target atau utang-utang yang kemudian akan mengganggu jalannya kita di masa dan selesaikan dulu, perbaiki semua hidup dan kesalahan-kesalahan yang kemudian pernah kita perbuat. Dengan cara apa? Bermuhasabah, belajar, bertaubat. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sebenarnya kita itu rugi. Allah berjanji demikian, demi masa Allah berjanjinya. Maka siapa yang kemudian beruntung atau orang yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang selalu nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Semoga ini termasuk dari bagian ayat tersebut. Allahu a'lam bishawab.